Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Zulfi dari channel Rumah Fisika Pak Zulfi. Kembali kita melakukan pembahasan soal-soal setingkat WSK, WSP, OSN bidang fisika SMA. Kali ini bahasan kita adalah tentang energi dan momentum, soal nomor 1A. Soalnya adalah sebagai berikut. Bola-bola baseball ditembakkan dari sebuah pelontar secara mendatar dan kontinu ke sebuah balok bermassa M yang awalnya diam di lantai licin sempurna. Abaikan pengaruh gravitasi sehingga bola-bola baseball tersebut dapat bergerak lurus saja dan menumbuk balok dalam arah mendatar. Masing-masing bola keluar dari pelontar dengan kecepatan gerak konstan U meter per sekon. Dan laju massa bola baseball yang keluar dari pelontar setiap detik adalah sebesar sigma kilogram per sekon. Asumsikan bahwa masing-masing bola yang mengenai bagian belakang balok akan memantul secara mendatar pula, tapi tidak bertumbukan dengan bola berikutnya yang datang ke balok. Asumsikan pula bahwa gesekan udara dapat diabaikan dan massa masing-masing bola jauh lebih kecil daripada massa balok. Tumbukan antara bola-bola baseball dengan balok bersifat lenting sempurna. Pertanyaannya, tentukan kecepatan balok sebagai fungsi waktu. Yang ditanyakan adalah bagaimana kecepatan balok sebagai fungsi waktu. Ini bola dilontarkan secara kontinu, berkesinambungan dengan laju gerak konstan U, dan jumlah bola keluar setiap detik dari pelontar adalah sigma kilogram per sekon. Buku OSN Fisika SMA Dinamika Benda Tegar ditulis oleh Dr. Zulfi Abdullah. Buku Konsep Dasar Dinamika Benda Tegar membahas secara luas dan detail konsep-konsep fisika yang menjadi dasar dalam memahami dinamika benda-benda tegar. Bahasan pokok buku ini terkait dengan dua kemungkinan gerak pada benda tegar, yaitu gerak selip dan gerak gelinding pada benda tegar. Bahasan akhir buku ini adalah tentang gerak gelinding pada benda tegar, yang diawali dengan pembahasan tentang kemungkinan arah gerak rotasi dan arah gaya gesek statis pada benda tegar, baik benda tegar yang menggelinding di atas lantai yang diam, maupun benda tegar yang menggelinding di atas atau di bawah benda tegar lain. Pokok bahasan terakhir ini dituntaskan dengan analisis berbagai kasus umum dinamika benda tegar. Baca sekarang. Baik, mari kita lakukan pembahasan untuk soal kita ini. Dalam menyelesaikan persoalan ini, akan lebih mudah jika kita meninjau terlebih dahulu gerak bola dan balok. Jadi kita meninjau balok yang sudah bergerak, itu ketika balok sudah bergerak akibat tumbukan satu atau lebih bola baseball. Nah, kita sekarang meninjau baik gerak bola maupun gerak balok relatif terhadap gerak pusat massa sistemnya. Jadi relatif terhadap pusat massa bola dan balok. Jumlah elemen massa yang keluar dari pelontar per detik tidak sama dengan jumlah elemen massa per detik yang sampai ke balok. Jadi jumlah elemen massa yang keluar per detik dari pelontar itu tidak mungkin sama dengan jumlah elemen massa yang sampai ke balok, karena balok juga bergerak. Gambarnya seperti ini. Seandainya baloknya diam, maka jumlah elemen massa yang keluar dari pelontar itu akan sama dengan jumlah elemen massa yang sampai ke balok. Jadi kita ambil dm aksen adalah jumlah elemen massa yang mengenai balok, dan dm adalah jumlah elemen massa yang keluar dari pelontar. Ketika baloknya diam, maka dm aksen sama dengan dm. Sekarang bayangkan ketika baloknya bergerak dengan kecepatan v, maka jumlah elemen massa yang keluar dari pelontar dalam 1 detik itu adalah dm ini, sementara
jumlah elemen massa yang akan mengenai balok itu adalah dm aksen yang lebih sedikit dibanding yang keluar dari pelontar. Itu akibat balok kita bergerak dengan kecepatan v. Jadi, seperti gambaran yang sudah kita buat tadi, misalkan jumlah elemen massa bola yang keluar dari pelontar adalah dm, dan jumlah elemen massa bola yang sampai ke dekat balok adalah dm aksen. Baik dm maupun dm aksen bergerak ke kanan dengan laju sama menurut kerangka lap atau kerangka diam, yaitu u. Jadi, menurut kerangka labor atau kerangka diam, baik dm maupun dm aksen itu bergerak ke kanan dengan laju yang sama, yaitu u. Nah, dalam proses tumbukan, yang terlibat itu adalah dm aksen, bukan dm. Karena dm aksenlah yang menumbuk balok. Jadi, entitas tumbukan pada proses kita adalah dm aksen dan balok. Gambarannya seperti ini. Ini dm aksen bergerak dengan kecepatan u ke kanan menuju balok. Pada saat yang sama, balok bergerak ke kanan dengan kecepatan v. Nah, pusat massa keduanya adalah ini yang bergerak dengan kecepatan vpm. Harap diperhatikan baik u maupun v adalah kecepatan masing-masing relatif terhadap kerangka labor atau kerangka diam. Sementara itu, kecepatan pusat massa adalah vpm yang sama dengan dm aksen dikali u ditambah m besar v dibagi dm aksen ditambah m besar. Berdasarkan kecepatan pusat massa ini atau relatif terhadap pusat massa, kecepatan dm aksen sebelum tumbukan menurut pusat massa adalah u pm yang sama dengan u dikurang vpm. Berarti sama dengan u dikurang dm aksen u ditambah m besar v per dm aksen ditambah m besar. Atau UPM kita dengan menyamakan penyebut, itu berarti U dikali dm aksen tambah m besar dikurang dm aksen U dikurang m besar V sama dengan dm aksen U ditambah MU dengan buka kurung dikurang dm aksen U dikurang m besar V. Nah, yang ini sama. Tersisa MU dan MV. Hasilnya UPM sama dengan M besar dikali U dikurang V dibagi dm aksen ditambah M besar. Ini persamaan kedua. Jadi ini adalah kecepatan dm aksen menurut pusat massa sebelum tumbukan. Maka kecepatan elemen dm aksen setelah tumbukan, yaitu kita sebut sebagai UPM aksen, menurut kerangka pusat massa adalah negatif dari kecepatan dm aksen sebelum tumbukan. Jadi inilah salah satu keunggulan ketika kita menggunakan kerangka pusat massa dalam proses tumbukan. Bahwa berdasarkan kerangka pusat massa, kecepatan benda setelah tumbukan adalah negatif dari kecepatan benda sebelum tumbukan. Jadi, ingat kembali kecepatan dm aksen sebelum tumbukan menurut pusat massa adalah ini, M besar kali U dikurang V per dm aksen tambah M besar. Maka, kecepatan dm aksen setelah tumbukan adalah UPM aksen sama dengan minus M besar dikali U dikurang V per dm aksen tambah M besar. Nah, sekarang kita kembali meninjaunya dalam kerangka lap atau kerangka diam. Kita tahu bahwa dalam kerangka lap atau kerangka diam, kecepatan dm aksen sebelum tumbukan adalah U, maka kecepatan dm aksen setelah tumbukan adalah U aksen sama dengan U PM aksen ditambah VPM. Itu sama dengan ini U PM aksennya min M besar dikali U dikurang V per dm aksen tambah M besar ditambah dm aksen U ditambah M besar V per dm aksen tambah M besar.
Yang ini adalah kecepatan VPM-nya. Ini sudah sama penyebutnya, sehingga hasilnya adalah min M besar U ditambah M besar V, karena ini minus kali minus, kemudian ditambah dm aksen U ditambah M besar V. Jadi dengan menyatukan U dengan U, V dengan V, kita dapatkan ini. dm aksen dikurang M besar U ditambah 2M besar V per dm aksen ditambah M besar. Ini adalah kecepatan dm aksen setelah tumbukan menurut kerangka lap. Ingat kembali, kecepatan dm aksen sebelum tumbukan menurut kerangka lap adalah U, maka perubahan kecepatan dm aksen menurut kerangka labor adalah U aksen dikurang U. Atau delta U sama dengan, ya ini adalah U aksennya, bisa dari sini, di dm aksen dikurang M besar dikali U, ditambah 2M besar V per dm aksen tambah M besar dikurang U. Kita samakan penyebutnya, hasilnya adalah dm aksen dikurang M besar kali U ditambah 2M besar V dikurang dm aksen ditambah M besar dikali U per dm aksen ditambah M besar. Kita buka kurung semua, itu berarti delta U sama dengan dm aksen U yang berasal dari sini dikurang M besar U, ini kali ini, ditambah 2M besar V dari sini, dikurang dm aksen U dari sini, dikurang lagi M besar U dari sini, dibagi dm aksen tambah M. Dan ini sama, berarti bisa kita coret. Hasilnya delta U sama dengan 2M besar dikali V dikurang U dibagi dm aksen ditambah M besar. Ini MU, negatif 2MU, ini 2MV. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya, karena elemen dm aksen jauh lebih kecil dibanding M besar, maka suku yang ini bisa kita buang. Sehingga delta U-nya bisa kita dekati dengan 2M besar kali V dikurang U per M besar. Karena ini sama, saling menghilangkan. Hasilnya 2 dikali V dikurang U. Atau kita balik ini menjadi U dikurang V, maka delta U sama dengan minus 2 U dikurang V. Laju elemen massa, yaitu jumlah elemen massa bola tiap detik yang keluar dari pelontar, dari soal disebut sebagai sigma, tentu sama dengan dm dt. Nah, laju ini bergerak dengan kecepatan U. Sedangkan laju elemen massa bola yang sampai ke dekat balok, kita sebut sebagai sigma aksen, itu sama dengan dm aksen dt. Yang sampai ke balok dengan kecepatan U dikurang V, relatif terhadap kerangka balok. Karena balok juga bergerak ke kanan dengan laju V. Bagi Anda yang ragu tentang kenapa kita gunakan kerangka balok untuk gerak bola, karena kita meninjau bola yang sampai atau yang menembus balok. Tentu bergantung pada kondisi gerak balok. Karena itulah kerangka acuan untuk melihat gerak bolanya adalah berdasarkan kerangka balok. Bagaimana gerak bola itu sangat ditentukan oleh kondisi gerak balok. Jadi, bola terlontar dengan laju massa sigma, terlontar dengan kecepatan U, kemudian bola bakal menumbuk balok dengan laju massa sigma aksen yang bergerak menuju balok dengan kecepatan U dikurang V relatif terhadap balok. Karena baloknya sendiri bergerak ke kanan dengan laju V. Seandainya baloknya diam, seperti pada contoh awal kita tadi, seandainya baloknya diam, maka bola akan sampai ke balok dengan laju U, sama dengan laju bola keluar dari pelontarnya. Tapi berhubung balok bergerak dengan laju V, maka bola sampai ke balok dengan laju U dikurang V.
Jadi ada perubahan yang sangat penting terkait dengan bola yang terlontar dari pelontar dengan bola yang sampai ke balok. Bahwa bola yang terlontar dari pelontar, laju masanya adalah sigma, kecepatannya adalah u, sementara bola yang sampai ke balok, laju masanya adalah sigma aksen, dan sampai ke balok dengan laju bergerak u dikurang v, relatif terhadap rangka balok. Nah, dengan demikian, sigma aksen dibagi sigma itu sama dengan u dikurang v dibagi u. Atau sigma aksen kita sama dengan u dikurang v dibagi u dikali sigma. Nah, perubahan momentum elemen massa bola dm aksen adalah dp bola sama dengan dm aksen dikali delta u. Dengan delta u yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu min 2 u dikurang v, maka dp bolanya adalah min 2 dm aksen u dikurang v. Nah, perubahan momentum balok tentu sama dengan negatif dari perubahan momentum bola. Jadi dp balok sama dengan min dp bola, itu berarti sama dengan 2 dm aksen u dikurang v. Dengan demikian, laju perubahan momentum balok adalah dp balok dt sama dengan 2 dm aksen dt u dikurang v. Yang berubah hanyalah dm aksen karena u dan v ini konstan. Nah, dm aksen dt sama dengan sigma aksen. Di sisi lain, dp balok dt itu berarti m besar dv dt. Ini adalah massa balok, ini kecepatan balok. Jadi, m besar dv dt sama dengan 2 sigma aksen u dikurang v. Nah, karena sigma aksen berdasarkan persamaan ini sama dengan u dikurang v per u kali sigma, maka m besar dv dt sama dengan 2 u dikurang v per u sigma dikali u dikurang v. Nah, ini menjadi kuadrat, yaitu 2 u dikurang v kuadrat sigma per u. Sekarang kita pindahkan yang ini ke kiri dan dt ke kanan. Hasilnya adalah seperti ini. dv per u dikurang v kuadrat sama dengan 2 sigma per mu dt. Sehingga kalau kita integralkan dengan batas bawah 0 dan batas atas v untuk v, maka ini integral 0 sampai v dv per u dikurang v kuadrat. Yang ini adalah integral 2 sigma per m besar u 0 sampai t dt. Kita salin kembali persamaan integral ini. Sekarang kita coba selesaikan. Untuk integral sebelah kanan, itu 2 sigma m besar u 0 sampai t dt sama dengan 2 sigma t per m besar u dengan batas 0 sampai t. Itu sama dengan 2 sigma t per m besar u. Nah, integral sebelah kiri lebih rumit sedikit, yaitu 0 sampai v dv per u dikurang v kuadrat. Kita misalkan y sama dengan u dikurang v, maka dy dv sama dengan min 1, dy dv-nya sama dengan min 1 karena u konstan, sehingga dy sama dengan min dv. Nah, berdasarkan batas-batas integralnya, ketika v-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan u, ketika v, y-nya sama dengan u dikurang v. Maka integral 0v dv per u dikurang v kuadrat sama dengan minus integral u sampai u min v dy per y kuadrat. Sama dengan minus kali minus 1 per y, batasnya u sampai u min v, hasilnya adalah 1 per u min v dikurang 1 per u. Jadi, hasil integrasi kedua sisi kiri dan kanan, ini yang kanan, ini yang kiri, hasilnya 1 per u dikurang v dikurang 1 per u sama dengan 2 sigma t per m besar u. Atau 1 per u dikurang v sama dengan 2 sigma t per m besar u tambah 1 per u. Dengan penyamaan penyebut, hasilnya adalah 2 sigma t tambah m besar per m besar kali u. Kita pindahkan mu ke kiri dan u kurang v ke kanan. Hasilnya m besar u sama dengan kurung u dikurang v dikali 2 sigma t tambah m besar. Atau kalau kita buka kurung, hasilnya m besar u sama dengan 2 sigma tu tambah mu dikurang 2 sigma tv dikurang mv. Nah, yang ini saling menghilangkan. Tinggal yang 2 sigma tu dikurang 2 sigma tv dikurang mv. Maka kalau ini kita pindahkan ke kiri dan kita gabung kedua suku ini menjadi m besar tambah 2 sigma t dikali v sama dengan 2 sigma tu. Maka vt-nya adalah 2 sigma tu per m besar tambah 2 sigma t.
karena V kita bergantung pada T. Maka langsung kita tulis V sebagai fungsi T. Atau kalau kita tulis dalam bentuk lain, yaitu VT sama dengan 2 sigma TU per M dikali kurung 1 tambah 2 sigma T per M. Atau hasilnya, kecepatan balok sebagai fungsi waktu adalah VT sama dengan 2 sigma T per M per 1 tambah 2 sigma T per M dikali U. Inilah kecepatan balok sebagai fungsi waktu akibat ditumbuk oleh bola-bola baseball. Sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.